Baik, perkenalkan nama saya Idewo Gede Widiarta. Saya peserta Latsar gelombang 2, angkatan 48, cadet nomor 1 dan nomor absen 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kita. Silakan perkenalkan diri, Pak. Nama saya Dewa Gede Agung Pranasiwi, saya sebagai pegawai rumah tangga negara kelas 2 bagiannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beliau mengenai bela negara. Baik, Bapak, menurut Bapak, apa sih pandangan Bapak mengenai bela negara itu? Kalau menurut saya secara pribadi, bela negara itu adalah cinta tanah air, bangga kepada negara sendiri, mencintai tanah air. Nah, tadi kan menurut pandangan Bapak pribadi. Nah, apa sih implementasi Bapak tentang bela negara ini pada instansi? Kita sebagai ASN merupakan figur yang menurut saya harus membela negara. Implementasinya dalam kehidupan kita bekerja sebagai seorang ASN, misalnya kita tuh harus benar-benar loyal kepada kantor, benar-benar loyal kepada kementerian kita bekerja. Apapun yang kita kerjakan, faktor penentunya bukan materi, tapi benar-benar atas dasar loyalitas kita kepada negara. Baik, sekian podcast dari saya yang dimana dapat saya rangkum, yaitu bela negara merupakan suatu loyalitas pada negara yang tanpa dipandang melalui materi tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Ibu Sri Agung Kusuma, perwakilan dari kelompok 1 angkatan 48, nomor absen 10. Kali ini saya kedatangan narasumber dari seorang guru. Bisa perkenalan diri, Pak? Baik, Om Swastiastu, nama saya Putu Gede Agus Sidarta, saya adalah seorang guru kelas 4 di SD Negeri 3 Bitre. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan, Pak, terkait tentang bela negara, Pak. Nah, menurut Bapak, apa itu bela negara? Baik, menurut saya sebagai seorang guru, bela negara adalah sebuah sikap, perilaku maupun tindakan bagi kita seorang warga negara Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta cinta terhadap NKRI ini. Itulah yang disebut bela negara menurut saya. Nah, baik, Bapak sebagai guru, bagaimana cara Bapak untuk menanamkan sikap cinta tanah air kepada murid-murid Bapak? Ya, yang sering saya lakukan adalah pada awal pembelajaran. Saya sering memberikan lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional. Jadi setelah berdoa bersama, saya dan para murid-murid umumnya melakukan menyanyi lagu entah itu Indonesia Raya, Bangsa Pancasila, dengan harapan para murid-murid itu akan memiliki rasa cinta terhadap tanah airnya, tertanam rasa cinta tanah air dengan lagu-lagu tersebut. Karena menurut saya cara termudah untuk menanamkan sesuatu itulah dengan cara yang menyenangkan seperti lagu seperti itu. Kemudian juga bisa dengan mengamalkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Seperti tadi, berdoa sebelum mulai pelajaran, melakukan musyawarah ketika diperlukan, saling menjaga kesatuan bagi anak-anak yang berbeda latar belakangnya, seperti itu. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Berarti Bapak diberi kesimpulan bahwa nilai bela negara itu bisa ditanamkan mulai dari hal kecil seperti yang Bapak tadi bilang. Dan sekian dari saya, terima kasih. Baik, selamat siang Bapak. Siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Igri Budi Setiawan. Saya peserta Latsar CPNS angkatan 48, kelompok 1 nomor urut 9. Di sini saya akan sedikit memberikan beberapa pertanyaan terkait Bapak untuk mengetahui bagaimana saja penerapan bela-bela negara yang sudah Bapak lakukan sesuai dengan profesi Bapak. Apakah boleh Bapak? Sebelumnya boleh Bapak untuk memperkenalkan dirinya? Boleh, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Aditya Adana Pariasta. Saya adalah seorang penjaga tahanan yang bertugas di Rumah Tahanan Negara kelas 2 Bali. Ya, terima kasih Bapak. Di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk kehidupan keluarga Bapak. Nah, pertanyaan pertama, menurut Bapak, apa sih itu wawasan kebangsaan Bapak? Ini pendapat saya pribadi, wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana pengetahuan warga negara terhadap nilai-nilai kebangsaan yang diterapkan pada suatu negara
sehingga nantinya warga negara tersebut paham apa itu kewajibannya serta apa itu haknya sebagai warga negara agar timbul sinergi antara warga masyarakat dan pemerintah dalam suatu negara itu sendiri. Baik sekali pemaparan wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Bapak Aditya ini. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak ya. Menurut Bapak, apa saja penerapan bela negara yang sudah Bapak lakukan sesuai dengan profesi yang Bapak emban saat ini Bapak? Baik, karena berhubung di luar prinsip pekerjaan saya yaitu di dalam rumah tahanan, tentunya nilai-nilai bela negara yang saya terapkan di sini adalah sesuai dengan tata nilai Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, yaitu kamu pasti. Apa yang sebenarnya kamu pasti itu diantaranya adalah profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovasi. Dimana jika hal-hal ini dilaksanakan dan diterapkan serta diadaptasikan dengan lingkungan lingkup pekerjaan, tentunya akan timbul suatu harmonisasi antara baik itu pegawai dengan sama pegawai, baik dengan pegawai dengan warga binaan yang ada di sini. Bagus sekali pemaparan dari Bapak Adit ini. Pertanyaan lagi satu ini Bapak. Menurut Bapak, selama Bapak melaksanakan pekerjaan Bapak sebagai seorang penjaga tahanan, apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam Bapak melaksanakan pekerjaan Bapak? Baik, terkait dengan tantangan yang kami hadapi di sini, tentunya secara mendasar kita tahu bersama bahwa negara kita Indonesia memiliki suku yang berbagai macam dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Ya. Karena terjadi begitu banyak perbedaan baik dari segi kesukuan, baik itu juga ras tentunya karena kita juga memiliki masyarakat dari masyarakat timur di sini, selain juga agama. Tentunya untuk memadukan baik itu nilai kepercayaan mereka itu kita harus memiliki usaha yang lebih, karena untuk mensinergikan hal tersebut adalah suatu kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam istilah Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di sini tantangannya adalah mempersatukan mereka. Untuk mempersatukan hal tersebut, maka pegawai harus memiliki keahlian tersendiri, baik itu secara komunikasi maupun segi-segi pendekatan preventif agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan dan tetap menjaga keharmonisan antara warga binaan ini dengan lembaga pemasyarakatan tersebut. Bagus sekali penerangan dari Bapak Aditya ini. Sebenarnya Bapak Aditya ini merupakan salah satu pegawai yang menerapkan prinsip-prinsip bela negara yang sangat baik dalam melaksanakan pekerjaannya. Baik, saya ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Jadi, dari beberapa orang yang menjadi narasumber kali ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip bela negara sudah cukup baik dan merata, yang kemudian sudah dapat mereka aktualisasikan dalam kehidupan mereka, terutama dalam melakukan pekerjaan. Ini berarti tindakan dan perilaku masyarakat sudah pastinya didasari atas norma dan aturan yang berlaku, sehingga tidak akan adanya penyimpangan-penyimpangan atas profesinya. Dan harapannya pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat semakin menggalakkan sosialisasi terkait pemahaman mengenai bela negara, sehingga dapat terwujudnya persatuan dan kesatuan di masyarakat Indonesia. Terima kasih.